Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para subscriber yang selalu menunggu video-video atau cerita kisah masa lalu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Semoga kita semua selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin amin amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Di belahan negeri Arab yang diceritakan dalam sebuah kitab yang pernah saya baca puluhan tahun, bahkan 20-an tahun yang lewat. Di dalam kitab tersebut menceritakan ada seorang ulama yang cukup rajin dalam menyampaikan atau mengajarkan ilmu kepada umat pada masa itu. Namun ulama tersebut tempat menyampaikan ilmu pengetahuannya itu cukup jauh dari rumah kediaman beliau itu. Akhirnya pada malam hari beliau itu berangkat menuju tempat di mana akan mengajar atau menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada umat manusia di saat itu. Ulama tersebut di saat pergi menemui umat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, beliau itu berjalan dengan menggunakan jalan kaki, tidak menggunakan onta, tidak menggunakan alat-alat lain apalagi sepeda motor, karena pada saat itu kemungkinan sangat jarang atau bahkan tidak ada yang namanya sepeda motor. Akhirnya di dalam perjalanannya itu ulama tersebut kecapean dan kebetulan di saat itu tengah malam. Karena kecapeannya ulama tersebut tertidurlah si ulama tersebut di suatu pekuburan umum yang kebetulan dilewati oleh ulama tersebut. Di saat ulama itu tidur di atas pekuburan umum, ulama itu bermimpi bahwa di dalam mimpinya itu adalah malam Jumat. Dilihatnya orang-orang yang ada di dalam kubur itu keluar berebut hadiah-hadiah yang berterbangan dari atas. Melihat keadaan yang demikian itu, ulama tersebut bertanya-tanya, apa kira-kira hadiah yang didapat oleh ahli kubur tersebut yang diperebutkan di dalam mimpinya itu oleh ahli kubur yang keluar dari dalam kuburnya. Kemudian dilihatnya ada seorang pemuda yang tidak mendapat bagian, seperti orang susah, tidak ada hadiah yang diterima oleh pemuda tersebut
dan sepertinya merasa kasihan sekali si pemuda tersebut yang dilihatnya oleh ulama itu. Lalu ulama itu bertanya kepada pemuda tersebut yang tidak dapat hadiah sedikit pun, "Wahai pemuda," itu kira-kira pertanyaan ulama tersebut kepada si pemuda, "apa kira-kira yang menyebabkan kamu tidak mendapatkan hadiah pada malam ini? Sehingga kamu, saya lihat, merasa susah, tidak sebahagia orang-orang yang ada di sekitarmu." Lalu pemuda tersebut menjawab dengan nada yang sangat menyedihkan, "Orang-orang yang berebut hadiah itu adalah merupakan doa, zikir, atau kiriman dari keluarganya yang masih hidup. Ada yang membacakannya suratul Fatihah, ada yang membacakannya zikir-zikir dan doa-doa yang lain. Sementara saya, tidak ada yang mengirimkan saya, sehingga saya merasa sedih tidak dapat hadiah dari keluarga saya yang masih hidup. Sementara keluarga saya tinggal satu adalah seorang ibu saya. Keluarga-keluarga saya yang lain sudah meninggal dunia. Hanya tinggal seorang keluarga saya yaitu ibu saya yang masih hidup. Namun ibu saya itu sudah kawin dengan orang lain dan mengikuti suaminya di suatu daerah bernama si Pulanah dan Pulanah binti Pulan, karena tidak dijelaskan nama ibu si pemuda itu. Ibu saya itu sepertinya sudah melupakan saya karena sudah kawin bersama orang lain atau laki-laki lain, sehingga ibu saya itu lupa terhadap saya, tidak dikirimkan hadiah, doa maupun zikir-zikir kepada saya, sehingga saya itu tidak dapat kebahagiaan pada malam Jumat ini. Sampaikan salam saya kepada ibu saya yang bernama si A. Kita sebut saja si A. Nama saya ini, kemudian ayah saya bernama ini, ibu saya bernama ini, saudara saya bernama ini dan ini. Dijelaskan secara rinci oleh si pemuda tersebut kepada ulama tersebut. Nanti Bapak Tuan Guru akan menemuinya di sebuah kampung yang bernama kampung ini dan di sebelah rumah ini tempatnya tinggal. Lalu kemudian ulama tersebut terbangun, yang kebetulan sekali di saat baru bangunnya akan segera masuk waktu sholat subuh. Lalu kemudian si ulama itu pun meninggalkan pekuburan tersebut dan mencari tempat untuk melaksanakan sholat fardu subuh. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat fardu subuh, ulama tersebut pun berjalan terus sampai pada terbitnya matahari. Lalu kemudian ulama tersebut mencari-cari suatu kampung yang disebutkan oleh pemuda tersebut, yang di dalam mimpinya itu yang diceritakan oleh pemuda tersebut. Dan akhirnya ulama itu menemui kampung yang dimaksud oleh
pemuda tersebut yang di dalam mimpinya itu. Lalu ulama tersebut bertanya-tanya kepada masyarakat, apakah ada namanya ini di kampung ini. Lalu masyarakat pun menjawab dengan sopannya, "Ya Pak Tuan Guru, ya Pak Kiai, kami mengenal benar yang namanya ini. Rumahnya di sebelah sana, wahai Tuan Guru." Lalu kemudian ulama tersebut berjalan menemui ibu si pemuda tersebut, dan begitu di dekat rumah yang ditunjukkan oleh masyarakat di sana, kemudian ulama tersebut memberikan salam kepada si pemilik rumah, dan keluarlah orang perempuan dari dalam rumah tersebut. Lalu kemudian ulama tersebut dipersilahkan duduk oleh si perempuan tersebut. Di saat ulama tersebut duduk di dekat ibunya si pemuda itu, ulama itu pun bercerita banyak kepada si ibu pemuda tersebut. Lalu kemudian si perempuan atau ibu dari pemuda tersebut teringat bahwa ya memang benar saya punya anak bernama ini dan sudah dikuburkan di pekuburan umum yang ada di kampung itu. Lalu kemudian ulama itu menyarankan kepada ibu si pemuda itu agar memberikannya hadiah berupa doa-doa dan fatihah-fatihah bersama zikir serta doa yang jangan sekali sampai dilupakan, terutama sekali pada malam Jumatnya. Mendengar apa yang disampaikan oleh ulama tersebut kepada si perempuan itu, lalu si perempuan pun pada malam harinya langsung berzikir, berdoa terus untuk keselamatan, kebahagiaan anaknya yang ada di dalam alam barzakh atau alam kubur tersebut. Nah, itulah sebagian kisah tentang riwayat orang yang sudah meninggal dunia itu, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang telah meninggal dunia itu adalah ibarat orang yang tenggelam di tengah lautan, yang selalu meminta pertolongan dan terus meminta pertolongan kepada orang yang ada di pinggir pantai. Begitulah gambaran orang yang sudah meninggal dunia, terus meminta dan memohon pertolongan agar dikirimkan doa, dikirimkan zikir, dan berbagai macam zikir, berbagai macam doa yang diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia itu. Semoga cerita yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, untuk kita bisa memberikan hadiah Fatihah, selawat, zikir-zikir yang lain kepada orang-orang atau keluarga kita yang telah mendahului kita. Marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk semua keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga semua keluarga kita yang telah mendahului kita itu mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keamanan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.